meninggal dunia diduga tidak makan dan juga tidak minum selama berhari-hari. Akibat jumlah penduduk yang terus bertambah, tak heran masih ada warga yang terpaksa tinggal dan bertahan hidup di bawah kolong tol. Dari Jawa Tengah, di Brebes, satu keluarga terpaksa mengkonsumsi nasi aking karena tidak mampu membeli beras. 80% masyarakat di desa ini hidup dalam kondisi ekonomi yang jauh dari kata layak. Keluar tadi. Jakarta memang rumah bagi siapa saja, tapi bukan artinya memiliki. Kalau semuanya kita akan beri kelompok satu. Pendeta Setnat. Perkenalkan, saya Irfan dan rekan saya Santi. Di sini kami dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kami akan membahas tentang tema yaitu bagaimana cara mengatasi kelaparan di wilayah Surabaya. Apalagi ini juga mengarah ke tugas atau kebiasaan Pendeta Setnat yang setiap harinya juga berbagi ke orang lain. Yang pertama, bulan Februari tahun 2002 sampai hari ini 2023 mau masuk 2024. Untuk menangani kelaparan karena berkaitan dengan sosial, maka tentukan banyak pertanyaan juga yang mengeram untuk penanganan kelaparan. Tapi memang berkaitan dengan bantuan sosial, maka pasti timbul yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan bantuan. Jadi kenapa orang selalu ingin berbuat memberi dan ingin membantu orang lain? Karena tentu pasti ada yang kekurangan. Jadi tentu kekurangan ini kalau di kota Surabaya, maka saudara-saudara kita yang memang selalu yang tinggal di pinggir kali, contoh tahun 2002 itu sampai 2011, 2016, maka saya lebih banyak terkecimpung terkhususnya pelayanan di pinggir jalan, mulai di Noyo Kali, Mongkasel, di tempat-tempat sampah, kemudian daerah Kembang Kuning, kemudian Putrajaya, Makam, Doli, Moro Senang, Kampung 1001 Malang. Nah ini kan orang-orang yang memang kalau kita lihat mereka di bawah garis kemiskinan, walaupun kota ini kota pahlawan ya, yang terkenal dengan metropolitan yang kedua dari Jakarta. Namun ada teman-teman saudara-saudara kita juga yang di pinggir jalan, justru mereka tidak punya rumah, bahkan mereka harus tinggal di pinggir jalan. Kemudian siang mereka bawa sepeda, kemudian pakaian tiket sepeda di dalam perjalanan, malah menginap mereka minat di pinggir-pinggir emper. Contoh di emper-emper yang ada di Jalan Sumatera, di Rumah Sakit Siloam, di pinggir situ. Nah, itu yang membuat kami terbuka. Jadi gereja maupun yayasan, kita dalam kelompok kecil, ada rezeki, ada istilahnya berkat. Kalau berkat itu baik itu seperti pakaian layak pakai, makanan nasi bungkus, kita keliling, kemudian setiap jam 10 kita kumpulkan memberi makan. Nah, begitu mereka senang, jadi tahu setelah mereka sudah tahu setiap jam 10 pasti ada makanan gratis. Kemudian pakaian layak pakai. Nah, pengalaman saya ketika menangani hal-hal yang seperti itu yang membuat kita itu tersentuh adalah satu, mereka tidak pernah nyuci pakaian. Mereka kan yang kita kasih pakaian, ketika kita kasih maka mereka tukar, kemudian yang sudah terpakai mungkin 2-3 hari mereka buang. Kemudian kenapa demikian? Karena beli sabun juga tidak bisa,
mau cuci juga jemuran tidak bisa karena mereka harus nginep di taman-taman, di jalan-jalan. Nah, kalau mereka di situ, otomatis kan keamanan kota, satpol kan pasti mengusir. Nah, itu kendala-kendala yang memang yang terjadi terhadap saudara-saudara itu. Kita seperti itu jelas membuat kami terbuka untuk selalu membantu. Dan syukurlah, puji Tuhan kalau istilah sampai hari ini, kalau berkaitan dengan bantuan itu kan tidak mungkin kita memberi makan terus-menerus. Karena orang kaya memberi makan aja juga ada waktunya dia berhenti. Maka kami punya strategi adalah bagaimana membentuk SDM. SDM itu pasti ada kaitannya dengan pendidikan. Nah, bagaimana kami mensekolahkan mereka dari TK sampai perguruan tinggi. Dan syukur hari ini, puji Tuhan sampai hari ini, mereka yang sudah bisa bekerja, mereka membantu kembali orang tua. Itulah sebabnya mereka yang tadi pinggir jalan sekarang masuk ke kampung. Mereka bisa pos, mereka bisa kontrak. Nah, itu bagi saya itu keberhasilan. Kenapa? Kan merubah. Tadi yang tadi dikejar-kejar satpol, sekarang mereka bisa tidur nyaman walaupun tidak punya identitas. Kenapa mereka tidak punya identitas? Padahal ya saya ini kan perantau asli NTT, datang ke Jawa, saya melihat bahwa ternyata ada yang lebih susah. Kenapa susah? Karena kami dalam bukan penelitian, tapi mencoba bertanya-tanya, ternyata mereka yang memang dulu sedang berimigrasi. Ada yang ke Kalimantan, keluar pulau, kemudian balik, mereka ditolak. Kenapa? Karena ketika mereka berangkat harus jual semua. Kemudian berangkat balik, keluarga pun menolak. Nah, jangan kaget juga kalau mereka sering ditangkap masuk di Ponsus. Kenapa demikian? Karena mereka tidak punya tempat tinggal, jadi mau tidak mau ketika mereka di jalan ditangkap di Ponsus, kemudian balik di tengah jalan diturunkan, balik lagi. Itulah sebabnya kami membina mereka sampai hari ini, dari 2002 sampai hari ini. Kira-kira gambaran seperti itu. Tadi saya dengar kan target Bapak kan di mana-mana. Iya. Nah, saya berawal dari Yayasan Cinta Orang Miskin. Wait a minute. Who are you? Nama saya Gunawan Setia Dharma. Mulai tahun 2004 sampai tahun 2000, kurang lebih tahun 2010, kita bersama Jeffrey dan timnya melayani untuk orang-orang miskin. Kita mengadakan wilayah-wilayah pelayanan. Ada banyak wilayah di Surabaya, kita bagi beberapa wilayah, kemudian tim setiap hari 1 minggu 2 kali kita kunjungi wilayah itu, orang-orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, orang-orang yang tidur pinggir kali, di kuburan, kita kunjungi dan kita beri mereka bantuan, sandang, pangan, dan keuangan. Kami mengucap syukur Mbak Deborah mempunyai gereja yayasan itu, cara berpikirnya pendeta-pendetanya itu loh baik, bisa diambil cara berpikirnya itu. Ya saya ingin terus maju, terus meningkat gitu maunya. Terus saya senang tuh ya kayak gini itu. Jadi ya saya habis sakit hampir 2 bulan, tapi ya saya ke gereja terus. Saya merasa berbahagia juga bisa menolong mereka, bisa melayani mereka. Dan di situ baru saya bisa melihat bahwa memang Tuhan tuh memberi kita hati untuk mengasihi kepada sesama manusia. Kita diberkati untuk menjadi berkat buat orang lain juga. Jadi tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi biarlah melalui kehidupan kita, Tuhan juga mau nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Saya bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan Yesus. Saya senang sekali. Apapun keadaan saya tidak mau tinggalkan Tuhan.
Karena Tuhan sangat baik pada saya. Saya tenang di GOM. Karena banyak pertolongan Tuhan juga. Banyak hamba-hamba Tuhan yang menolong saya dan baik-baik sekali sama saya. Itu yang saya rasakan. Kalau dia mau di sana ya nggak apa-apa. Tapi di sana berapa? Tidak tahu juga. Yayasan GOM saya kira ini tidak akan menjadi merosot tapi akan lebih maju daripada tahun-tahun yang lewat, Pak. Karena apa? Karena kita sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Yayasan Cinta Orang Miskin memiliki 3 misi. Yang pertama adalah bagaimana kami, Yayasan Cinta Orang Miskin, memenuhi, menolong mereka yang di dalam kekurangan. Mungkin secara fisik, secara finansial. Mereka memerlukan kesehatan, makanan, bahkan mungkin tempat untuk mereka tinggal. Dalam kondisi seperti itu kita perlu menolong dan melakukan tindakan secara nyata. Hal yang kedua, kami rindu hal yang spiritual. Iman mereka bertumbuh. Mereka sebagai orang percaya yang tumbuh dan menjadi dewasa, dan mereka dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Mereka juga melayani Tuhan. Mereka bahkan juga menginjil. Mereka membagikan kabar baik kepada teman-temannya, kepada orang lain. Bahkan kami melihat banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui kesaksian dan melalui kabar baik yang disampaikan oleh mereka. Dalam kesederhanaan tentunya. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi tahun 2018, tapi saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Hal yang ketiga, kami rindu terjadi empowering atau pemberdayaan, terjadi peningkatan, terjadi sebuah multiplikasi, baik itu secara jiwa maupun secara kemampuan, sehingga mereka diberdayakan untuk mereka akhirnya secara ekonomi bisa meningkat, mereka mandiri, baik secara ekonomi maupun dalam bisnis. Itu yang kami harapkan. Apa yang kita bisa bantu, kita berikan bantuan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang sukacita. Dan ingat, Amsal 28 ayat 27 mengatakan, siapa yang menolong orang miskin tidak akan berkekurangan, tetapi siapa yang menutup mata akan dikutuki. Saya yakin ayat ini cukup menggugah kita supaya kita jangan melupakan diri. Kalau sudah diberkati oleh Tuhan, kita tetap menolong orang yang miskin. Firman Tuhan mengatakan setiap berkat yang kita terima adalah berasal dari Tuhan. Untuk apa berkat itu? Ya, untuk kita kembalikan kembali kepada Tuhan. Semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi di dalam setiap aspek kehidupan kita, sebisanya kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, mau mengasihi orang-orang, dan selalu tergerak untuk memberkati orang-orang tersebut, apalagi orang-orang yang berkekurangan. Seperti Tuhan katakan melalui hambanya Bunda Teresa, dia bilang nanti pada akhir penghakiman kita nggak ditanya seberapa banyak duitnya kamu di dunia, seberapa banyak orang-orang yang sudah engkau ajar atau apapun, tapi yang Tuhan mau, Tuhan bilang pada saat aku lapar, apakah engkau memberi aku makan? Saat pada aku dalam kekurangan, saat aku tidak memiliki pakaian, tidak mempunyai tumpangan, apakah engkau memberikan itu? Itu yang akan Tuhan tanyakan. Saudara, kalau saudara ingin terlibat di dalam pelayanan ini, bukanlah tanah yang kering, tapi adalah tanah yang subur. Mari terlibat bersama-sama dengan kami, dan kita sedang melayani Tuhan secara langsung. Tuhan Yesus memberkati. Nah, dari mana dapat data? Nah, tentunya bukan saya mendengar tapi saya turun langsung ke lapangan dan melihat langsung keberadaan mereka, tinggalnya, bahkan yang sakit yang bisa berobat, maka kami harus menangani kerjasama dengan dinas sosial
Kalau tidak punya duit, maka kami harus cari yang namanya, pasti kalau di kelurahan mengeluarkan namanya surat terlantar. Karena kita tidak akan mungkin dapat identitas yang utuh begitu. Jadi mau tidak mau kita kerja sama dinas sosial mengeluarkan namanya surat terlantar. Jadi dimanapun kalau dia berada, maka solusi yang terbaik adalah surat terlantar. Di situ maka kami bisa memakai untuk bisa mengurus. Contoh kalau kematian, maka tidak akan masuk ke bank kuning atau dimakan kalau tidak ada surat dinas sosial yang berarti itu surat terlantar. Maka kami kerjasama untuk itu. Nah itu bagian dari mencari data, kami turun langsung ke lapangan. Jadi bukan berarti menjadi informasi data sekian dan sebagainya. Maka sumber atau data yang saya dapat, karena saya terlibat langsung sekitar 2.300 itu saya sempat juga buat dalam jurnal. Jadi syukur saya memang sempat juga buat dalam jurnal, dan istilahnya ya di dalam pendidikan saya penelitian, saya meneliti dan dapat data yang sekian banyak. Tapi syukur hari ini mereka itu perubahan ya, artinya ada peningkatan ekonomi karena dari hal yang demikian, dari data yang demikian. Maka satu hal yang menarik lagi adalah peristiwa yang berkaitan dengan tulis ditutup itu pun berawal dari pelayanan kita. Jadi ada anak kecil yang umur sekian sama nenek-nenek, pada saat itu memang itu pelayanan kita. Jadi Bu Risma ketika ambil inisiatif menutup dulu itu kan kaitannya dengan kita punya perjalanan mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pelayanan di Kolong Jembatan, pinggir kali, sampah, Kembang Kuning, kemudian di makam-makam, gambaran seperti itu. Kalau untuk data, jadi kita dari rumah ke rumah. Jadi apakah ada yang suruh? Oh tidak, kita punya inisiatif sendiri karena memang mau tidak mau kan kita sudah sama mereka itu kan sudah puluhan tahun. Jadi ikatan batin itu seperti anak sama. Jadi saya itu prinsip ini, kalau mereka orang tua saya anggap orang tua saya, kalau mereka anak kecil saya anggap adik-adik saya, kalau mereka ada yang senior saya anggap itu kakak. Itu prinsip saya. Jadi ketika saya pendekatan mereka ya bagi saya itu keluarga. Dan saya turun sana karena ini mandiri. Saya tidak membawa namanya gereja atau agama, tapi saya anggap itu saudara. Jadi mau Muslim, mau Hindu, mau Buddha, semua sama karena itu nilainya kemanusiaan. Tujuan kita adalah supaya orang itu bisa hidup makmur, itu istilahnya sejahtera, kemudian dari sisi SDM juga bisa mumpuni. Seperti itu. Nah, itu pertanyaan yang baik. Selalu pasti ada penilaian tentang kalau kerja sosial. Kalau orang kerja sosial maka pasti dananya pasti banyak dari luar negeri, dalam negeri, atau dari bos besar. Nah, puji Tuhan saya sampai hari ini 22 tahun kami di yayasan itu memang dulu kami 10 tahun itu dapatnya namanya subsidi donor itu dari Amerika, Australia. Kemudian dari dalam negeri sendiri itu dari istilahnya swadaya dalam gereja dan yayasan. Tapi 10 tahun berjalan justru yang saya praktekkan semua bubar. Atau yang dari luar negeri pergi, dari dalam sini semua juga orang sudah berat untuk membeli. Akhirnya bagaimana caranya? Maka caranya adalah kami kembali ke SDM yang tadi saya sudah cerita. Mau tidak mau orang yang pemulung yang bawa dia mulung sampah tapi dia bisa menyisihkan 5.000 atau 10.000 untuk bisa membantu orang lain yang sekolah. Dan itu membuat berhasil sampai hari ini. Jadi itu kalau istilah mengenai data dan foto, dokumentasi saya buat itu lengkap. Jadi artinya apa? Menjadi kesaksian. Jadi orang yang sekolah saya bilang, kalau dia nakal, nah itu banyak faktor yang istilahnya ketika kita buat. Anak yang sekolah yang tadinya memang mungkin dia nakal, minta-minta di pinggir jalan sebagainya, itu justru berkurang. Kenapa? Karena selalu saya pakai taktiknya begini. Kamu tahu, yang di pinggir jalan itu yang cari sampai itu yang biaya kami. Jadi banyak yang terbuka dan merasa bilang ternyata bukan sponsor, tapi sponsornya itu dari mereka yang ambil sampah. Nah dari situ baru mereka, wah hari ini mereka yang kerja ini yang syukur, yang perempuan bisa kerja dengan baik. Nah saya lihat yang sukses itu perempuan-perempuan. Karena mungkin karena ketika mereka masuk, mereka jadi marketing, wah gajinya besar, UMR. Nah mereka bisa membantu dan mereka tidak lupa. Akhirnya kita ajarin, ketika kamu sukses, kamu kembali ambil anak 1-2 orang. Jadi, contoh, mungkin bayarannya apa ya? Istilahnya uang sekolah 250, subsidi silang 150 atau 100. Tidak harus semua. Nah, maksudnya apa? Mendidik.
Jadi orang tuanya juga bisa bekerja, orang lain juga bisa membantu. Jadi kita sama-sama berkolaborasi, membangun, dan itulah yang membuat berhasil. Jadi untuk dana, subsidi dari donatur dan sebagainya, saya bilang semua terbatas. Tapi membuat kita berpikir bagaimana hanya jangan bergantung dengan orang. Nah itu kan istilahnya kita harus berusaha mandiri. Nah untuk mandiri bagaimana? Ternyata mandiri bukan hanya sekedar kita usaha mandiri kemudian kita misalnya itu kan kalau untuk bagian dari usaha ya. Tapi pendidikan ternyata bisa juga. Kita bisa membuat orang lain untuk ketika dia sukses maka nantilah satu orang lagi untuk dia menjadi supaya ini. Dan itu sampai hari ini. Nah syukur dari 85 hari ini ada 15 sudah jadi sarjana. Kemudian SMA itu semua rata-rata sudah kerja dari 85 orang. Yang lain sudah kerja semua. Saya hari ini cuma tinggal 10 orang yang lain. Ternyata itu banyak yang di pinggir jalan yang sukses di pendidikan. Dan banyak yang memang ya istilahnya hari ini saya bilang dikatakan orang tua asuh. Dan artinya saya senang takutnya bergerak di dua pendidikan sosial itu pasti kaitan dengan pendidikan, panti, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan membantu yang lain. Itu sudah saya memang sudah arah ke situ. Nah, ada dua kendala. Yang pertama, kalau kita lihat orang lapar kan tentu kita ingin kasih makan. Dan tentu kendalanya adalah dari kita sendiri. Kalau kita yang contoh, kita yang kelaparan membantu orang yang kelaparan karena mungkin itu kendala. Nah bagaimana? Tadi saya katakan bahwa kita sudah perlu mereka untuk ini. Tapi kalau mereka berhasil, kira-kira kita yang tadi membantu kita berhasil nggak? Itu kendalanya kadang-kadang kita berpikir kita buat orang mereka berhasil, tapi kita sendiri kalau tidak berhasil, karena kalau kita jalan sepeda kan tidak mungkin isi air, harus isi bensin. Kendala yang pertama pasti kembali ke kita mengenai income dari kebutuhan kita. Kemudian mereka kalau yang sudah berhasil, saya lebih banyak mereka berhasil. Nah artinya apa? Yang berkaitan dengan kebutuhan. Nah lalu bagaimana? Mungkin pertanyaan pertama, bagaimana mengatasi Bapak mengatasinya? Nah kita kan bagian dengan orang rohaniawan itu, maka kita berharap sama Tuhan. Artinya kita tahu bahwa ada yang bilang begini, ya kamu berharap sama Tuhan, tapi bagaimana kamu bisa makan kalau istilahnya tanpa kamu kerja? Sebenarnya apa yang kita namanya ada istilah dalam tabur tua ini, kita membantu orang lain tentu juga pasti kita diberkati. Dan syukur sampai hari ini apa yang saya lakukan tentu saya juga tidak pernah kekurangan. Artinya makan minum selalu cukup. Itu sesuai dengan pelayanan sosial. Apa yang kita lakukan, maka tentu kita harus mendapatkan bagian yang kita lakukan. Tentu kan Tuhan tidak membuat kita kelaparan, kan? Nah ternyata saya sudah 23 tahun menangani hal-hal yang seperti ini, saya tidak pernah makan nasi. Semua saya masih makan nasi, berkecukupan. Anak 2 sekolah semua lancar, istri 1 dan ponakan ada 5. Ya syukur mereka bisa kuliah semua dengan baik. Artinya apa? Semua berawal dari hal yang tadi. Kita menolong orang lain, kita melakukan, dan itu semua yang kita lakukan pasti mendatangkan kebaikan. Seperti itu. Nah, itu menarik. Saya menangani ada 5 yayasan. Karena saya ingin seperti itu. Jadi bukan hanya di Garut. Jadi ada 3 yayasan itu memang satu organisasi itu seluruh Indonesia. Nama yayasan namanya itu Organisasi Persaudaraan Pembangunan Indonesia. Itu seluruh Indonesia. Nah, saya buat di semua provinsi. Jadi sebagai dengan sosial, saling membantu. Kalau di Jawa Timur namanya Yayasan Persaudaraan Pembangunan Indonesia. Kalau organisasinya sama. Kemudian yayasan satu namanya Yayasan Cinta Orang Miskin, khusus untuk Surabaya. Kalau yang saya punya sendiri namanya Yayasan Persaudaraan Prasejahtera Indonesia, untuk yang sejahtera. Jadi yang miskin, sejahtera, seluruh Indonesia. Kemudian keagamaan, itu kaitannya dengan apa? Saya tidak mau hanya terhubung di situ, tapi harus semua. Jadi Indonesia seluruh, kalau organisasi itu berlaku untuk semua, seluruh Indonesia. Jadi itu yang menarik tadi pertanyaan. Jadi saya bersyukur 23 tahun ini bisa bergerak begitu luas karena satu, yang penting dalam lurus. Jadi tidak punya kepentingan.
Saya tidak punya kepentingan dalam arti untuk memberkahi diri, tapi hidup saya hanya untuk banyak orang. Karena kalau ketika kita banyak orang, manusia mati kan meninggalkan apa? Nama baik. Gajah mati meninggalkan galing ya. Manusia mati harus meninggalkan nama baik. Bukan masalah harta yang ditinggal, tapi nama baik. Jangan sampai kita ketika mati kesaksiannya tuh, wah ini yang dulu pencuri, ini dulu yang makan ini. Nah, jangan. Tapi saya cuma ingat satu hal, mati meninggalkan nama baik. Kita meninggal hal yang positif buat keluarga, anak cucu dan banyak orang. Itu kerinduan saya. Nah, itu bagus. Sekarang harapannya ya, ini kalau kita lihat generasi, kalau istilah generasi sekarang katanya generasi milenial ya, apalagi sekarang berhubungan dengan IT. Nah, kalau sosial ini kan, saya kira kan harapan saya untuk generasi muda yang sekarang, kan orang ya, kalau saya lihat ya, kalau seperti yang tadi saya katakan, pelayanan sosial ini kalau kita tidak melalui, maka kita akan mengabaikan. Kalau tidak melalui, contoh, kalau orang sering makan kenyang, dia tidak pernah lihat orang kelaparan, maka dia tidak akan pernah merasakan orang lapar. Nah, saya pernah, bukan pernah, tapi saya memang kelaparan itu dari tahun 74 perang Kintim sampai 99 Kintim merdeka, diserahkan. Artinya keadaan kondisi ekonomi kami di keluarga itu kalau saya bilang tidak ada harapan untuk hidup. Jadi artinya kami hidup dari makan racun. Itu membuat saya ketika saya di Jawa, kemudian saya melihat mereka yang seperti itu, maka saya merasa bahwa itu bagian dari hidup saya. Bagian ya, itu bagian dari hidup saya. Maka ketika saya ada baik itu pembunuh, yang minta-minta, yang mau macam-macam, apa semua saya lakukan, karena saya merasakan bahwa itu bagian dari hidup saya, karena keluarga saya mengalami hal yang sama. Nah, harapannya anak-anak muda bagaimana bisa merasakan pelayanan sosial. Maka pertama, teman-teman yang melakukan itu, ini bukan minta-minta ya, kemarin yang berkaitan dengan teman-teman tim yang dahulu, ketika mereka datang tanya, Pak, kami cuma hanya sedang bukan masalah itu, bagaimana mengawali, merasakan bahwa orang lain juga kekurangan. Masalah mie satu bungkus kayak kuda seringnya, mereka sempat ngomong, Pak, kami cuma, oh bukan itu, tapi kamu perasaanmu merasa bahwa kamu mau berkorban buat orang lain, itu harus memulai. Maka selanjutnya itu baru kamu akan tahu. Yang kedua, coba mungkin teman-teman itu kalau pinggir jalan itu, coba kalau pas mungkin itu berhenti di tengah jalan, mungkin ada orang beca atau orang yang itu ngobrol sama dia. Kemudian bagaimana ini mereka merasakan dan kita merasakan mereka, atau kita membuat sesuatu kepada mereka. Karena sekarang kan anak-anak muda itu gini ya, makanya kan pendidikan sekarang membentuk yang namanya pendidikan sekarang istilahnya bukan hanya buat orang pintar, tapi karakter moral itu juga harus dibentuk. Artinya supaya melihat orang lain, atau ketika dia dalam usaha dia juga berhasil mandiri dan juga berbalas kasih kepada orang lain. Jadi, nah anak muda kalau tidak kita mendidik dengan baiknya, karena saya kira anak-anak muda harapannya adalah di pinggir jalan itu kan banyak juga preman, banyak anak-anak yang memang kebutuhan khusus, memang banyak yang mengandung trek dan sebagainya. Nah anak-anak muda kadang ada yang berkolaborasi masuk ke dalam situ. Ada yang bentuk pucal, kami bentuk. Ada yang bentuk bilang kelompok yang bilang nakal tapi bukan, tapi mereka adalah kelompok yang main musik di pinggir jalan, kami bentuk. Jadi maksudnya anak muda itu bergerak masuk ke situ. Nah kami punya tim yang berkaitan dengan itu juga, yang ngamen di jalan, kami juga buat. Jadi mereka masuk ke dalam. Tapi bukan berarti kan kita mengikut ngamen, tapi merubah mereka supaya ini. Nah istilahnya begini, anak kami orang tua kan tidak mungkin menjadi muda. Tapi anak muda bagaimana berada dalam lingkungan anak-anak yang muda yang memang punya kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Karena mereka yang nakal, mereka yang kelaparan, mereka tidak selamanya begitu. Ini kita mungkin lebih banyak menghakimi mereka seperti itu. Malah saya enggak sebenarnya. Masalah itu banyak di lapangan. Ada yang karena rumah tangga, ada karena kebutuhan, ada karena kekerasan, ada yang karena memang mungkin orang tua memang selalu menekan sebagainya sehingga dia tidak nyaman di rumah. Terlalu banyak masalah. Sehingga kita tidak menyimpulkan bahwa masalah ini karena kemiskinan, tidak. Terlalu banyak masalah. Pengusaha aja kadang dia sudah gagal, dia hidup di pinggir jalan.
orang sukses pun begitu. Jadi saya bilang di sana itu terlalu banyak hal yang memang terjadi itulah sebabnya kami yayasan itu mulai dari anak-anak muda, bukan orang tua, semua muda-muda. Sekarang saya 51 tapi saya berawal dari 20 tahun, sudah lama sekali. Jadi makanya saya bilang adalah lingkup itu. Jadi dan anak-anak muda yang ada, yang saya lihat anak-anak muda ketika sukses maka sudah lepas. Karena suksesnya dia bukan belum ada satu dua yang memang ketika sukses maka dia kembali tetap ingat membantu. Tapi ada yang memang melupakan. Nah, bagaimana? Tadi pertanyaan yang baik untuk pertanyaan itu. Bagaimana mungkin kita melihat dalam lingkup yang seperti itu, kan ada yayasan-yayasan yang mencoba membuat itu dalam klip-klip, kemudian masuk ke kampus mendorong bagaimana kampus itu bisa juga ikut jadi dalam pendidikan. Karena kalau kita bisa membantu mereka untuk anak-anak mendorong mereka yang ini sekolah, atau begini mungkin solusi yang berikut, mahasiswa punya 5 orang, ambil 1 anak disekolahkan, nggak usah banyak-banyak kasih uang sangonya atau pendidikan ditambah, karena pendidikan itu penting karena butuh waktu untuk merubah. Kalau istilah teori bilang 1 abad untuk merubah 1 generasi, tapi bukan 1 abad, setengah abad, 50 tahun untuk merubah generasi itu butuh waktu. Nah, saya tahu kami 30 tahun baru di kota Surabaya, sekarang sudah tamannya hilang dari orang pinggir jalan, berubah loh. Pinggir jalan itu sekarang sudah nggak ada. Ya namanya banci, apa, pemulung yang tinggal di pinggir kali semua sudah nggak ada sekarang. Jadi kami sekarang berpindah masuk kampung, butuh 20-30 tahun. Dari 2002 sampai hari 2023 butuh waktu. Dan hari ini kalau kita bilang kenakalan yang muncul sekali kan apa namanya anak muda, apa namanya itu yang pegang golok-golok. Kemarin ada di Sidoarjo saya mengeluarkan sapu, ada 15 orang. Nah itu kenapa itu demikian? Itu juga dari masalah keluarga. Kemudian muncul satu bilang, oh ini ada kelompok sini, teman kita ini namanya bela teman, itu jangan langsung perut. Nah, gimana caranya kita bisa anak muda itu terlibat ke situ untuk membuat semacam mungkin presentasi buat anak muda supaya ada ini ya. Karena kita coba ya, kegiatan sosial kita sudah coba, semua kita coba, tapi memang harus kita menyelami masuk ke mereka, lingkup mereka. Kalau kita tidak terlibat masuk ke mereka, maka mau kasih duit, saya duit minta punya, akan merubah. Mau kasih makan, makanan harus pun dia merubah. Tapi saya lihat cuma satu pendidikan, SDM harus dirubah. Nah, apalagi sudah perguruan tinggi ya. Kalau perguruan tinggi tentu pasti banyak ide kreatif untuk merubah mereka. Jawabannya terlalu panjang ya. Terima kasih Pendeta Seknar, Iya. sudah menjadi pembicara, sudah menjadi narasumber kami. A heart of steel starts to grow. On his life he's been told he'll be nothing when he's cold. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show, 'cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make
Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Lah esok nanti kau sudah lebih baik. Jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia caramu mengubah keluh jadi senyuman. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Kau bisa meregangkan aku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau